Lo masih percaya kalau kerja keras dari pagi sampai malam otomatis bikin lo sukses? Salah besar. Jujur aja, kalau kerja keras bikin kaya, tukang bangunan harusnya udah jadi miliarder. Dan kalau sibuk itu tanda sukses, kenapa banyak orang yang sibuknya setengah mati tapi saldonya masih sedih? Gue punya pertanyaan gila. Kenapa ada orang yang cuma bikin video 15 detik bisa beli rumah secara cash, tapi lo yang kerja 8 jam sehari masih mikir buat bayar parkir? Masalahnya bukan di kerja keras, tapi cara lo manfaatin hobi. Gue cerita sedikit ya. Ada temen gue namanya Dika. Dia suka banget gambar karakter anime di buku tulisannya sejak SMP. Setiap jam pelajaran, dia dicengin. Ngapain sih gambar mulu? Mending belajar. Dan dia percaya kalau hobi itu cuma buang waktu. Gak bisa bikin hidup berubah. 8 tahun kemudian, Dika kerja kantoran. Gajinya 5,5 juta. Setiap tanggal 25 gajian dan tanggal 28 udah habis. Dia nanya, "Bro, minjem dulu dong. Uang gue hilang entah kemana." Sampai suatu hari, iseng upload hasil gambarnya ke TikTok. Ternyata viral, banyak yang minta dibuatkan custom. Satu gambar 150.000. Sebulan 90 orderan. Tanpa sadar, hobinya dulu yang dianggap gak penting, bikin dia dapat 13,5 juta dalam sebulan. Lebih gede dari gaji fixnya. Dan lucunya, kebanyakan dari kita punya hobi, tapi gak pernah diapa-apain. Tukang edit video, tapi cuma buat dokumentasi pribadi. Suka masak, tapi cuma buat story doang. Suka ngomong, tapi cuma dipakai buat gibah. Dan yang paling lucu, ini kejadian setiap bulan. Kita bilang, gue capek kerja, pengen punya penghasilan tambahan. Tapi begitu waktunya belajar skill baru, kita bilang, nanti aja kalau ada waktu. Tapi tunggu dulu. Kalau memang semua orang pengen punya tambahan income, kenapa cuma segelintir yang benar-benar berhasil? Karena kebanyakan orang mikir penghasilan itu cuma dari kerja utama, bukan dari nilai yang mereka punya. Padahal zaman sekarang, yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling kreatif. Coba pikir, kenapa tukang ojek yang sama, jaraknya sama, motornya sama, tapi yang satu bisa dapat 15 juta per bulan, yang lain cuma 2 juta. Karena yang satu main strategi, dan yang lain main tenaga. Kita terlalu fokus jadi mesin kerja, sampai lupa kalau manusia itu diciptakan untuk berkarya. Dan ini rahasia yang jarang banget orang sadari. Hobi yang dieksekusi bisa berubah jadi skill. Skill yang diasah bisa berubah jadi value. Value yang dibutuhkan orang bisa berubah jadi uang. Gue pernah ketemu cewek namanya Naya. Dia jago banget bikin kue. Setiap ada acara keluarga, dia yang paling ditunggu. Tapi dia selalu bilang, "Ah, itu cuma hobi. Siapa yang mau beli dari gue?" Sampai suatu hari, dia cuma punya 30.000 buat seminggu. Gak punya apa-apa, gak ada yang bisa bantu. Di titik paling rendah,
Dia mikir, ya udah, coba jualan brownies kecil-kecilan. Hari pertama, sold out. Hari ketiga, 100 box. Sebulan, 1.200 box. Sekarang, punya brand kue sendiri, pekerja 14 orang. Dan dia bilang ke gue, yang bikin gue stagnan bukan karena gue gak punya modal, tapi karena gue gak percaya kalau hobi gue berharga. Jadi, gimana cara mulai? Bukan motivasi kosong, tapi langkah yang nyata. Yang pertama, pilih satu hobi yang paling kamu sukai, bukan yang paling keren di mata orang. Yang kedua, ubah jadi skill yang bisa dilihat orang. Upload di TikTok, IG Reels, YouTube Short, nggak perlu nunggu sempurna. Yang ketiga, kasih value, bukan jualan dulu. Ajari, ceritain prosesnya, bikin orang peduli dulu. Yang keempat, monetize setelah ada permintaan. Dari custom art, video edit, desain logo, kue, fotografi, voice over, sampai journaling pun bisa jadi uang. Ingat, di era digital ini, audiens adalah aset, bukan barang. Gue yakin lo punya sesuatu yang bisa jadi pundi finansial. Sesuatu yang cuma lo yang punya. Tapi selama lo terus bilang, nanti aja, hidup lo yang bakal gitu-gitu aja. Dan lo akan terus nonton orang lain berhasil, sementara lo cuma bisa bilang, kok bisa ya? Padahal jawabannya sederhana. Mereka mulai, lo cuma nunggu. Kalau lo pernah ada di posisi ini, tulis di kolom komentar. Hobi lo apa? Dan kapan lo mau mulai? Gue pengen baca cerita lo satu-satu. Dan sebelum video ini selesai, ingat ini baik-baik. Kadang yang bikin kita miskin bukan karena kurang kerja keras, tapi karena kita gak pernah percaya bahwa hobi kecil bisa jadi jalan besar.